once again. Good evening, everyone. Good evening. There's 100 people here. It is even. So we are from Group 6, and we are from the Bachelor of Applied of Nurse Anesthesia or Anesthesiology Nursing. We are from class of 2024, and today or this night we would like to present to you guys about perioperative anesthesia. But before that, please allow us to introduce ourselves. Okay, first. My name is Okta Fatwail, you can call me Okta. Okay, my name is Ulung Buana. You can call me Ulung. My name is Oriza Inas, you can call me Inas. And my name is Meisha. My name is Shanto. Agenda. There are introduction about anesthesia, and then preoperative phase, and then intraoperative phase, and postoperative phase, and benefit and risks of anesthesia, and the last one is patient preoperation and tips. Eliminating delay and conscious during surgical procedure. Jadi anestesi itu kayak salah satu prosedur medis sebelum dilakukannya operasi biar nggak ngerasain sakit ataupun cemas. Nah, lalu there are 3 types anesthesia. There is general anesthesia, regional anesthesia, and local anesthesia. And then 3 of them have their own difference. This is laryngoscope. Biasanya kita pakai buat buka jalan nafas biar kita bisa melihat laring, jadi kita bisa memasukin semacam selang. Ini ada selangnya. Nah, dari The next is preoperative phase, and this one is first is screening and lab test. Now we are check like blood work, ECG, and physical exam to ensure body tolerant anesthesia and alternative patient sign consent. Jadi di sini dokter akan memberikan seperti manfaat dan vena atau dari vena pasien atau dari infus pasien, dan selanjutnya ada juga dari spinal injection yang seperti yang tadi. Dan yang selanjutnya adalah vital monitor. This one we are check like blood pressure, oxygen saturation, ECG, and temperature are continuously monitored during surgery. Like airway, oxygen, temperature, and heart rate monitor. Jadi di sini pasien juga akan dimonitoring setelah dilakukan anestesi yang bertujuan. of anesthesia is restoration of body function. With anesthesia, body function can be restored, and the anesthesia will improve the patient's quality of life. Seperti itu karena itu efek dari anesthesia drugs-nya atau anesthesia inhalation-nya. Jadi itu efek-efek dari obat anestesia yang diberikan. Karena setiap obat akan ada efek sampingnya. Nah, salah satu efek sampingnya adalah nausea and vomiting. Apakah bisa diatasi? Bisa. Nih, jadi terdapat emboli. Ada yang tahu emboli itu apa? Jadi yang suka lihat gelembung-gelembung. Nah, di dalam darah kita itu tuh terjadi ada gelembung-gelembung. Itu kan tidak benar ya, seharusnya tidak ada gelembung-gelembung itu. Nah, itu bikin embolism dari efek anestesia itu yang membuat dia itu membentuk gelembung itu. Itu salah satu risikonya bisa terjadi hal tersebut. Itu increase of blood clots in the legs.
yang aku harus hindari atau aku harus cegah atau waspada nih gitu buat setelah operasi ini. Misal kayak tadi appendektomi, kita berarti nggak bolehnya gitu, agar si paru-parunya itu fungsinya lebih bagus. Apalagi kalau yang secara anestesi, karena kan dia tadi paru-parunya dikuasai oleh mesin anestesi ya gitu. Next is document, bring the lab result, X-ray, ID card, and informed consent. Jadi kalau kita mau operasi nanti, jangan lupa dokumen-dokumen penting kayak hasil ronsen, X-ray, ID card, dan juga informed consent yang udah kita tanda tangan itu. Ada minum obat apa sebenarnya, kayak gitu. Ada minum gentle kah, atau suplemen apa. Itu penting karena kita harus mencegah sesuatu hal yang buruk itu terjadi. Misal, ternyata dia ada minum obat pengencer darah sebelum operasi dan dia nggak bilang, ternyata waktu pembedahan itu perdarahan banyak dan kita nggak nyiapin kantong darah, kan itu fatal ya. Jadi kita harus jujur ke dokter maupun tenaga anestesi yang nanti datang begini. Next, irasitasi atau istilahnya itu keluar sampai mengganggu pernafasan tadi. Surgery. Kalian bisa tanya, dok nanti tuh aku pakai anestesi apa sih yang paling cocok sama aku? Misal dia mau appendektomi atau usus buntu, dokter bisa nyaranin buat general anestesi. And three pre-operative cases: pre-operation, intra-operation, and post-operation. Jadi anestesi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pre-operasi, kedua intraoperasi, dan yang ketiga adalah pasca operasi. Selanjutnya, benefits for outweigh risk. Risks are managed by trained teams with strict protocols. Jadi anestesi tetap memiliki resiko, namun dengan baik, dan juga bekas operasi harus dipastikan untuk bersih dan kering guna mencegah risiko infeksi. Selanjutnya adalah medication adherence. Take prescribed medications as directed. Jadi puasa sebagai pra-anestesi informed consent itu merupakan faktor penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko komplikasi. Selanjutnya yang terakhir monitor for complications. Watch for fever, excessive bleeding, severe pain or sign of infection, and seek medical attention if needed. Mungkin izin bertanya terkait seputar anestesi. Kenapa itu ada anestesi yang dilakukan sadar dan atau tidak sadar? Nah, contoh seperti otak mungkin bertujuan untuk mengetahui fungsi motorik otak. Seperti itu maksudnya mungkin ada maksud tertentu atau bagaimana? Nah, cukup. Apakah semua pasien mengalami halusinasi? Hampir semuanya, hampir kebanyakan semuanya halusinasi, karena salah satu efek dari anestesi adalah halusinasi juga, Mbak. Jadi memang efeknya tuh bikin kita ngigel seperti itu. Karena game rules-nya, pertama, guess the meaning of the emoji combo, and then pick one correct answer. Answer fast before the time runs out, and one correct answer sama dengan 1 point. what's the answer? That's true. That's correct. Let's see. Yay! Next question is wow. What is no. Public. No. Wow, amazing. Dari kami tidak ada salah kata atau yang tidak mengenakan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.